"Nak, kau sudah masuk ke dalam lingkaran yang sulit untuk keluar. Pesugihan kawin itu bukan main-main. Jika benar Wulan melakukannya, maka kau hanya punya dua pilihan, lari sebelum terlambat atau lawan dengan segala risikonya." Yang paling membuatnya ngeri adalah bagian yang menjelaskan tentang tumbal. Setiap tahun, harus ada satu nyawa yang dipersembahkan sebagai tumbal untuk menjaga kekayaan dan kecantikan pelaku. Dalam kitab itu juga terdapat nama-nama yang tercatat sebagai korban sebelumnya. Nama-nama suami Wulan yang telah meninggal ada di sana, lengkap dengan tanggal kematian mereka. Sumbersari adalah desa yang tenang, terletak di kaki bukit dengan ladang hijau yang membentang sejauh mata memandang. Namun, ada satu rumah di ujung desa yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga. Rumah itu milik seorang janda cantik bernama Wulan. Wulan bukan sembarang wanita. Kecantikannya seperti bunga yang tak pernah layu, bahkan setelah 3 kali menikah dan 3 kali pula kehilangan suami. Tubuhnya langsing, kulitnya bersinar seolah-olah dipoles cahaya bulan, dan matanya selalu menampilkan tatapan memikat. Namun, di balik keelokannya, Wulan menyimpan rahasia yang membuatnya dijauhi oleh para wanita desa. Setiap pria yang menikah dengannya selalu meninggal dalam waktu 1 tahun. Suami pertamanya, seorang pedagang bernama Joko, ditemukan tewas di ladang dengan luka misterius di tubuhnya. Suami keduanya, seorang pemuda bernama Arif, tenggelam di sungai pada malam bulan purnama. Dan suami ketiganya, seorang duda kaya bernama Pak Surya, meninggal dunia secara mendadak dalam tidurnya, tanpa sebab yang jelas. Desas-desus pun menyebar di desa. Warga mulai percaya bahwa Wulan bukan hanya seorang janda biasa. Banyak yang meyakini bahwa Wulan terlibat dalam praktik pesugihan kawin, sebuah perjanjian mistis dengan makhluk gaib, di mana ia harus menumbalkan suaminya demi mendapatkan kekayaan dan kecantikan abadi. Namun bukti tentang tuduhan itu tidak pernah ada. Wulan tetap hidup seperti biasa, menyapa para tetangga dengan senyumnya yang manis, dan mengundang anak-anak desa untuk memetik buah mangga di pekarangannya. Semua itu membuat warga bingung, terjebak antara ketakutan dan rasa hormat. Di malam hari, rumah Wulan seringkali tampak menyala dengan lampu minyak yang terlalu terang, seperti ada ritual yang berlangsung di dalamnya. Para tetangga sering mendengar suara gamelan yang samar, meskipun mereka tahu tidak ada alat musik di rumah itu. Beberapa warga yang mencoba mengintip dari balik pagar melaporkan melihat bayangan aneh melintas di jendela, meski Wulan tinggal sendirian. Tetua desa, Pak Dirjo, sering mengingatkan warga agar tidak mencampuri urusan Wulan. "Jangan macam-macam dengan orang yang bermain dengan dunia lain," katanya. "Bisa-bisa kalian ikut terseret." Namun, rasa penasaran tetap ada, terutama di kalangan pemuda desa yang tergoda oleh kecantikan Wulan. Suatu hari seorang pemuda bernama Bayu, yang baru saja kembali ke desa setelah bekerja di kota, mendengar kisah tentang Wulan. Bayu dengan keberanian dan rasa ingin tahu yang besar, memutuskan untuk mendekati wanita itu. Ia tidak peduli dengan semua cerita menyeramkan yang beredar. Bagi Bayu, Wulan hanyalah seorang janda kesepian yang butuh kasih sayang. Wulan menerima kehadiran Bayu dengan senyuman lembut, membuat pemuda itu semakin yakin bahwa cerita-cerita mistis tentangnya hanyalah karangan warga desa yang penuh iri hati. Namun Wulan tidak langsung menerima lamaran Bayu. Ia hanya berkata, "Jika kau ingin menjadi bagian dari hidupku, pastikan kau siap untuk segalanya. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kau pahami." Kata-kata itu terdengar samar di telinga Bayu, namun ia mengabaikannya. Ia tak tahu bahwa langkahnya mendekati Wulan adalah awal dari terungkapnya rahasia gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, desa Sumbersari dihiasi suasana yang berbeda. Balai desa dipenuhi dengan tenda berwarna putih,
dan hiasan bunga melati. Warga desa berkumpul untuk menghadiri pesta pernikahan Wulan dengan Bayu, pemuda yang baru saja kembali dari kota. Pesta ini menjadi perbincangan hangat selama berminggu-minggu. Banyak yang datang bukan untuk memberikan doa restu, melainkan untuk menyaksikan apa yang mereka anggap sebagai awal dari akhir bagi Bayu. Wulan mengenakan kebaya putih yang anggun, dengan riasan wajah yang membuat kecantikannya semakin memukau. Ia melangkah anggun di pelaminan, menggandeng Bayu yang terlihat tampan dalam balutan beskap hitam. Namun, di mata para tamu, ada sesuatu yang ganjil. Tatapan Wulan terlihat kosong, seperti tidak benar-benar bahagia. "Cantik sekali, ya," bisik seorang tamu wanita di pojok ruangan. "Cantik, tapi mematikan," sahut yang lain dengan nada sinis. Para tetua desa, termasuk Pak Dirjo, hanya mengangguk sambil memperhatikan suasana pesta dengan wajah tegang. Mereka tahu bahwa ini bukan pernikahan biasa. Mereka merasa hawa aneh menyelimuti tempat itu, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Saat malam menjelang, pesta berlanjut dengan makan malam dan pertunjukan musik tradisional. Namun beberapa tamu yang memiliki indera keenam merasakan ada yang tidak beres. Salah satu dari mereka, seorang dukun desa bernama Mbah Sri, tiba-tiba berdiri dan pergi meninggalkan tempat pesta dengan tergesa-gesa. "Kenapa, Mbah?" tanya seorang pemuda yang melihatnya. "Tempat ini berat, sangat berat. Ada yang sedang dijamu malam ini," jawab Mbah Sri sambil bergegas pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu Bayu tampak bahagia, meskipun ia mulai merasa sesuatu yang aneh sejak prosesi akad nikah. Saat Wulan menggenggam tangannya, ia merasakan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti disentuh es. Namun, ia menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya gugup karena menikahi wanita paling cantik di desa. Namun, malam itu, Wulan mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Saat pesta berakhir dan para tamu pulang, Wulan meminta Bayu untuk masuk ke kamar pengantin lebih dulu. "Aku akan membereskan beberapa hal di dapur," katanya dengan senyum tipis. Bayu menurut. Ia masuk ke kamar yang telah dihias dengan bunga mawar merah. Namun saat ia merebahkan tubuhnya di ranjang, matanya tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tampak tua, dengan bingkai kayu berukir-ukiran rumit. Ia merasa seolah-olah cermin itu mengawasi dirinya. Ketika Wulan masuk ke kamar beberapa saat kemudian, ia langsung menutup gorden jendela dan mematikan lampu minyak. Namun, Bayu melihat sesuatu yang aneh. Meskipun lampu telah padam, cermin di sudut ruangan masih memantulkan cahaya samar. "Cermin itu kenapa, Wulan?" tanya Bayu, suaranya bergetar. Wulan menoleh ke arahnya dengan senyum tenang. "Ah, itu hanya cermin warisan keluarga. Tidak perlu kau pikirkan," jawabnya. Namun, malam itu, Bayu tidak bisa tidur nyenyak. Ia mendengar suara berbisik yang berasal dari cermin, suara yang asing namun terasa sangat dekat. Keesokan harinya, para tamu yang menghadiri pesta mulai membicarakan apa yang mereka rasakan malam itu. Banyak yang mengaku mengalami mimpi buruk, melihat sosok-sosok gelap yang menyeramkan. Salah seorang tamu bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Wulan saat ia duduk di pelaminan. "Ia sudah menumbalkan yang keempat," bisik seorang nenek tua kepada tetangganya. Bayu tidak akan bertahan lama. Namun Bayu sendiri tidak menyadari semua itu. Ia masih diliputi euforia pernikahan, meskipun ia tak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang terus menghantuinya. Di sisi lain, Wulan tampak tenang dan bahagia, seolah-olah semua berjalan sesuai rencananya. Beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Wulan, Bayu mulai merasakan hal-hal aneh yang sulit ia jelaskan. Awalnya, semuanya tampak normal. Wulan memperlakukannya dengan penuh cinta, memasak makanan favoritnya setiap pagi, dan menjaga rumah mereka dengan sempurna. Namun, semakin lama Bayu tinggal di rumah itu,
ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Malam-malam Bayu dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering berada di sebuah hutan gelap, dikelilingi oleh suara gamelan yang samar. Di tengah hutan itu, ia selalu melihat Wulan berdiri mengenakan kebaya putih, memegang sesuatu seperti dupa yang berasap. Wajahnya tersenyum, tetapi matanya kosong seperti boneka. Setiap kali Bayu terbangun dari mimpi, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan hal yang lebih aneh lagi, Wulan selalu terjaga setiap kali ia bangun. Wanita itu duduk di dekat jendela kamar, menatap keluar ke arah gelapnya malam. "Kau mimpi buruk lagi?" tanyanya dengan nada tenang. Bayu hanya mengangguk, merasa terlalu lelah untuk menjawab lebih banyak. Suasana di rumah mereka juga berubah. Bayu sering mendengar suara langkah kaki di ruang tamu saat malam, meskipun ia tahu hanya ada mereka berdua di rumah. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, ia tidak menemukan apa-apa kecuali dinginnya udara malam. Suatu hari saat membersihkan gudang di belakang rumah, Bayu menemukan sebuah lemari tua yang terkunci. Ia bertanya kepada Wulan tentang lemari itu, tetapi Wulan hanya tersenyum sambil berkata, "Itu hanya barang-barang lama, tidak penting." Namun rasa penasaran Bayu semakin besar. Malam itu saat Wulan tertidur, Bayu kembali ke gudang dengan membawa linggis kecil. Ia membuka paksa lemari tua itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu yang dihiasi ukiran rumit. Kotak itu terkunci, tetapi Bayu berhasil membukanya dengan tusukan obeng. Isi kotak itu membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di dalamnya ada foto-foto pernikahan Wulan dengan suami-suaminya yang terdahulu. Tetapi yang membuatnya bergidik ngeri adalah wajah para suami itu. Di setiap foto wajah mereka tampak kabur, seperti sengaja dihapus atau dicoret dengan tinta hitam. Selain itu, ada seikat rambut yang terikat dengan benang merah, beberapa koin kuno, dan sebuah cermin kecil yang tampak sangat tua. Bayu merasa ada sesuatu yang jahat menyelimuti barang-barang itu. Ia segera menutup kotak tersebut dan kembali ke kamar. Namun ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan pertanyaan, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Keesokan harinya, Bayu mulai merasakan perubahan fisik yang mengganggu. Tubuhnya sering lemas tanpa sebab, bahkan untuk bangun pagi saja terasa berat. Wajahnya mulai terlihat pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Wulan, meskipun tampak perhatian, hanya berkata, "Kau terlalu lelah, Bayu. Mungkin kau butuh istirahat lebih banyak." Namun Bayu merasa ada yang salah. Ia mulai sering mendengar suara berbisik ketika sendirian di rumah. Suara itu berasal dari cermin besar di kamar mereka. Bisikan itu tidak jelas, seperti gumaman dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ketika Bayu mencoba memindahkan cermin itu keluar kamar, Wulan langsung menolak dengan tegas. "Cermin itu tidak boleh dipindahkan," katanya dengan nada dingin yang tidak pernah Bayu dengar sebelumnya. "Itu milik keluargaku, dan ada di sini untuk alasan tertentu." Bayu tidak berani membantah, tetapi ia semakin yakin bahwa cermin itu ada hubungannya dengan hal-hal aneh yang ia alami. Suatu malam, setelah kembali dari ladang, Bayu berbicara dengan tetangganya, seorang petani tua bernama Pak Karta. Ia menceritakan apa yang ia rasakan, meskipun tidak berani langsung menuduh Wulan. Pak Karta hanya menghela napas panjang. "Nak, aku tidak ingin ikut campur, tapi engkau harus tahu satu hal. Suami-suami Wulan sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Mereka selalu terlihat lemas dan murung sebelum akhirnya." Pak Karta menggantungkan kalimatnya, tetapi Bayu paham maksudnya. "Apa yang harus aku lakukan, Pak?" tanya Bayu dengan suara gemetar. Pak Karta menggeleng. "Aku hanya orang biasa. Kalau kau ingin tahu kebenarannya, temuilah Pak Dirjo. Dia tahu lebih banyak tentang hal-hal seperti ini." Bayu akhirnya memberanikan diri menemui Pak Dirjo, tetua desa yang terkenal bijaksana. Setelah mendengar cerita Bayu, Pak Dirjo menatapnya dengan wajah serius. "Nak, kau sudah masuk ke dalam lingkaran yang sulit untuk keluar. Pesugihan kawin itu bukan main-main.
Jika benar Wulan melakukannya, maka kau hanya punya dua pilihan, lari sebelum terlambat atau lawan dengan segala risikonya. Pak Dirjo kemudian memberi Bayu sebuah jimat kecil yang ia katakan bisa melindungi dirinya sementara waktu. Namun, ia memperingatkan, jimat ini hanya untuk melindungimu dari gangguan kecil. Jika pesugihan itu benar-benar dilakukan, kau harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Bayu pulang ke rumah dengan hati penuh kegelisahan. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia alami mungkin lebih buruk dari yang ia duga. Sementara itu, di rumah, Wulan sudah menunggunya dengan senyuman lembut yang terasa semakin menyeramkan di mata Bayu. Bayu tidak bisa mengabaikan peringatan Pak Dirjo. Sejak kunjungannya ke rumah tetua desa itu, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan Wulan, istrinya. Ia mulai mengamati gerak-gerik Wulan secara diam-diam, berharap menemukan jawaban atas semua keanehan yang ia alami. Sementara itu, tubuh Bayu semakin melemah. Ia sering merasa sakit kepala yang tajam, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkram pikirannya. Dalam mimpinya, ia kembali terjebak di hutan gelap yang sama, dengan suara gamelan yang semakin keras. Kali ini, ia melihat sosok Wulan tidak sendiri. Di sebelahnya berdiri bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu menunjuk ke arahnya, dan suara berat yang memekakkan telinga terdengar. "Waktumu hampir habis." Bayu terbangun dengan teriakan, membuat Wulan terkejut. "Kau kenapa lagi, Bayu?" Tanyanya dengan nada cemas yang terasa palsu di telinga Bayu. Namun, Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap Wulan dengan rasa takut yang semakin besar. Suatu hari saat Wulan pergi ke pasar, Bayu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelidiki rumah. Ia teringat kotak misterius yang ia temukan di gudang. Namun kali ini ia ingin mencari lebih jauh. Ia menyisir setiap sudut rumah, hingga akhirnya menemukan sebuah ruang kecil di bawah tangga yang sebelumnya tidak ia sadari. Ruang itu terkunci, tetapi Bayu berhasil membukanya dengan obeng. Di dalamnya ia menemukan berbagai barang aneh, dupa yang sudah terbakar setengah, kain hitam dengan simbol-simbol misterius, dan sebuah kitab kuno yang tebal. Bayu membuka kitab itu dengan tangan gemetar. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan dalam aksara Jawa kuno, tetapi beberapa bagian menggunakan bahasa Indonesia yang masih bisa ia baca. Di sana tertulis mantra-mantra pesugihan kawin, lengkap dengan aturan dan syarat-syaratnya. Yang paling membuatnya ngeri adalah bagian yang menjelaskan tentang tumbal. Setiap tahun, harus ada satu nyawa yang dipersembahkan sebagai tumbal untuk menjaga kekayaan dan kecantikan pelaku. Dalam kitab itu juga terdapat nama-nama yang tercatat sebagai korban sebelumnya. Nama-nama suami Wulan yang telah meninggal ada di sana, lengkap dengan tanggal kematian mereka. Bayu merasa darahnya membeku ketika melihat namanya sendiri tertulis di halaman terakhir, di bawah nama-nama korban lainnya. Tanggal yang tertera adalah tanggal ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Bayu membawa kitab itu ke rumah Pak Dirjo, berharap mendapatkan penjelasan. Ketika Pak Dirjo melihat kitab tersebut, ia langsung menarik napas panjang. "Aku tahu benda ini. Ini adalah kitab yang digunakan oleh pelaku pesugihan kawin. Kitab ini diwariskan turun-temurun dalam keluarga tertentu. Dulu, leluhur Wulan pernah dikenal sebagai penganut pesugihan paling kuat di desa ini." Pak Dirjo menceritakan bahwa nenek buyut Wulan, seorang wanita bernama Nyai Ratmi, adalah orang yang pertama kali memulai pesugihan tersebut. Konon, ia membuat perjanjian dengan makhluk gaib di Gunung Lawu, meminta kekayaan melimpah dan kecantikan abadi untuk keturunannya. Sebagai gantinya, keluarga mereka harus menumbalkan nyawa pasangan hidup setiap generasi. "Pesugihan ini bukan hanya soal tumbal, nak," kata Pak Dirjo. "Ini adalah kutukan yang diwariskan. Keturunan dari keluarga itu tidak punya pilihan. Jika mereka berhenti, maka mereka sendiri yang akan diambil sebagai gantinya.
Bayu merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Ia mulai memahami mengapa Wulan melakukan semua ini. Namun pemahaman itu tidak menghilangkan rasa takutnya. "Jadi aku ini tumbalnya berikutnya?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Pak Dirjo mengangguk pelan. "Tapi kau masih punya waktu untuk melawan. Kau harus menghancurkan sumber kekuatannya. Biasanya, itu berupa benda yang digunakan sebagai perantara, seperti cermin atau jimat." Bayu langsung teringat pada cermin besar di kamar mereka. Ia yakin cermin itu adalah kunci dari semua keanehan yang terjadi. Namun, Pak Dirjo memperingatkannya, menghancurkan perantara itu tidak mudah. Makhluk yang terikat pada pesugihan akan melawan. Dan Wulan, dia mungkin juga tidak akan tinggal diam. Ketika Bayu pulang ke rumah, ia menemukan Wulan sedang duduk di ruang tamu. Dengan senyuman yang sulit ia artikan. "Kau pergi kemana, Bayu?" tanyanya dengan suara lembut. Tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Bayu merasa tidak nyaman. "Ke ladang," jawab Bayu singkat. Ia tidak ingin Wulan tahu bahwa ia sudah mengetahui rahasianya. Malam itu saat Wulan tertidur, Bayu memutuskan untuk mencoba menghancurkan cermin itu. Ia membawa sebuah palu besar dari gudang dan perlahan mendekati cermin. Namun saat ia mengayunkan palu, tiba-tiba bayangan Wulan muncul di permukaan cermin. Meskipun Wulan sendiri masih terlelap di ranjang, bayangan itu menatap Bayu dengan mata merah menyala, lalu berkata dengan suara yang berat dan mengerikan, "Beraninya kau mencoba menghancurkanku. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Bayu terlempar ke belakang, palunya jatuh ke lantai. Cermin itu bergetar tetapi tidak pecah. Di saat yang sama, Wulan terbangun dengan wajah marah. "Kau melakukan apa, Bayu?" teriaknya. Bayu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, gemetar, menatap Wulan dengan campuran rasa takut dan tekad. Ia tahu malam itu hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Bayu tidak bisa tidur setelah malam itu. Rasa takut dan kegelisahan menguasai pikirannya. Apa yang ia hadapi sekarang bukan hanya sekadar istri yang aneh, melainkan makhluk yang terikat pada kutukan kuno. Setelah mencoba menghancurkan cermin, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih jahat telah terbangun. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik wajah cantik Wulan. Wulan yang tampak tenang dan anggun, bukanlah wanita biasa. Ia adalah penerus dari garis keturunan yang telah mempraktikkan pesugihan kawin selama berabad-abad. Bayu merasa dirinya semakin terjerat dalam permainan ini, dan untuk keluar darinya, ia harus menghancurkan cermin yang kini menjadi perantara kekuatan gelap itu. Tapi ia tahu itu tidak akan mudah. Cermin itu bukan hanya benda mati, ia adalah gerbang menuju sesuatu yang lebih jahat. Seiring waktu, Bayu semakin melihat perubahan pada Wulan. Ia tidak hanya menjadi semakin dingin dan terpisah secara emosional, tetapi juga semakin sulit dijangkau oleh kata-kata Bayu. Ketika mereka berbicara, Wulan seringkali menghindari kontak mata, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi dalam pikirannya. Setiap kali Bayu menanyakan tentang masa lalunya atau cermin itu, Wulan hanya tersenyum dengan senyuman yang aneh, seperti menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Suatu malam, ketika Bayu baru saja kembali dari ladang, ia mendapati Wulan berdiri di depan cermin besar di kamar mereka. Ia memandang dirinya dengan tatapan kosong, mulutnya bergerak perlahan, seolah sedang mengucapkan mantra. Bayu merasa ada sesuatu yang menghalangi jantungnya untuk berdetak normal. "Kau sedang apa?" tanya Bayu dengan suara parau, meskipun ia tahu jawabannya. Wulan perlahan berbalik, menatap Bayu dengan senyuman tipis yang membuat darah Bayu membeku. "Hanya memikirkan sesuatu," jawabnya pelan, namun suaranya terdengar berbeda, lebih berat dan dalam, seolah bukan suara Wulan yang ia kenal. Tiba-tiba, sekelebat bayangan besar muncul di belakang Wulan dalam cermin. Bayangan yang tampak menyeramkan dan mengerikan. Mata Bayu terbelalak, tubuhnya kaku, seolah-olah ia dipaksa menatap makhluk itu. Bayangan tersebut mulai mendekat,
dan Bayu bisa merasakan hawa dingin yang tajam menyerang tubuhnya. Wulan tertawa kecil dan suara itu seolah bergaung di seluruh ruangan. "Kau pikir bisa melarikan diri dari ini?" katanya dengan nada sinis. "Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Kau adalah bagian dari perjanjian ini." Bayu mundur, namun Wulan menghalangi jalannya. "Jangan coba untuk lari, Bayu. Kami sudah terlalu lama menunggu. Tidak ada jalan kembali." Malam berikutnya Bayu tahu ia harus bertindak cepat. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perasaannya mengatakan bahwa Wulan akan melakukan sesuatu yang lebih mengerikan, dan hari perhitungan sudah semakin dekat. Hari yang tertulis di kitab kuno yang ia temukan. Jika ia tidak menghancurkan cermin itu sekarang, mungkin sudah terlambat. Dengan tekad yang semakin bulat, Bayu memutuskan untuk kembali ke gudang. Ia mengambil palu dan beberapa alat lainnya, dan dengan hati-hati menuju kamar mereka. Kali ini, ia tidak akan mundur. Namun begitu ia berdiri di depan cermin besar, ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Cermin itu kini tampak hidup. Dalam permukaannya, wajah Wulan tampak menyeringai, seolah menantangnya. "Kau pikir kau bisa menghancurkanku? Aku lebih kuat dari yang kau kira." Suara Wulan terdengar melalui cermin, namun bibir Wulan di hadapannya tetap diam. Bayu mengangkat palu dan menghantamkan ke cermin dengan segenap tenaga. Saat palu menyentuh permukaan cermin, seluruh ruangan bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar, dan dalam sekejap cermin itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ia sedang membuka gerbang dari dunia lain. Bayu terjatuh ke lantai, terlempar oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Saat ia bangun, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dari dalam cermin, sebuah sosok besar mulai keluar. Makhluk itu memiliki tubuh yang menyerupai bayangan hitam, dengan mata merah menyala dan taring yang tajam. Itu adalah makhluk yang telah menunggu selama berabad-abad. Makhluk yang terikat dengan keluarga Wulan melalui pesugihan kawin. Dan sekarang, makhluk itu datang untuk menuntut jiwanya. "Lari, Bayu!" Suara Wulan terdengar di telinga Bayu. Tetapi suara itu tidak berasal dari mulut Wulan yang berada di ruangan itu. Itu adalah suara yang datang dari dalam dirinya, dari makhluk yang terikat dengan cermin. Bayu tahu bahwa ia tidak punya waktu lagi. Ia harus menghancurkan cermin itu, atau semuanya akan berakhir. Ia mengambil palu sekali lagi, dan dengan segala kekuatan yang tersisa, ia menghancurkan cermin hingga berkeping-keping. Begitu palu menghantam cermin terakhir kali, cahaya yang menyilaukan itu lenyap dalam sekejap, dan segala suara mengerikan yang mengelilinginya pun hilang. Namun, ada kesunyian yang aneh. Bayu terbaring di lantai, nafasnya terengah-engah. Sementara di hadapannya, Wulan berdiri dengan tatapan yang tidak lagi manusiawi. Wajahnya berubah menjadi pucat, dan matanya kosong, seperti baru saja kehilangan jiwanya. Bayu berdiri dengan gemetar, memandang Wulan yang kini tampak berbeda. Ia tidak tahu apakah Wulan masih ada di sana, atau apakah ia sudah sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan gelap itu. "Wulan," bisiknya dengan suara lemah. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong. "Kau seharusnya tahu, Bayu. Ini sudah menjadi takdirmu sejak awal, sejak kau memilihku," kata Wulan dengan suara yang serak dan asing. Bayu menggigil. "Apa yang terjadi padamu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kita?" Wulan perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk keluar jendela, ke arah Gunung Lawu, yang terlihat samar di kejauhan. "Ini bukan tentang kita, ini tentang mereka. Mereka yang menunggumu untuk menjadi bagian dari mereka." Bayu merasa seolah dunia berputar di sekitarnya. Ia teringat kembali pada perkataan Pak Dirjo tentang pesugihan kawin, tentang kutukan yang tak terelakkan. Ia tahu sekarang bahwa meskipun ia telah menghancurkan cermin, perang ini belum berakhir. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semuanya selamanya. Setelah menghancurkan cermin,
Bayu merasa seolah-olah ia telah memutuskan sebagian dari takdirnya. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit dan gelap daripada yang ia bayangkan. Meskipun cermin itu pecah dan cahaya menghilang, Bayu merasa bahwa ancaman yang ada di hadapannya belum berakhir. Bahkan, ia merasa semakin terperangkap dalam jaring takdir yang tak bisa ia hindari. Wulan berdiri di depannya dengan tatapan kosong, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya. Bayu merasa hatinya hancur, karena ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga bagian dari dirinya. Wulan yang ia kenal dan cintai, kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Terjebak dalam kutukan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia lawan. Wulan memandang Bayu dengan mata yang kosong. "Kau pikir kau bisa mengakhiri ini?" Suaranya terdengar serak dan berat, seperti suara yang berasal dari jauh. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Bayu. Apa yang telah kau lakukan membuat semuanya lebih buruk." Bayu merasa cemas, meskipun ia tahu apa yang ia lakukan benar. Namun kata-kata Wulan membuatnya ragu. Ia tidak tahu apa yang lebih buruk lagi. Apakah makhluk yang keluar dari cermin itu akan datang lagi? Ataukah Wulan sudah sepenuhnya terjatuh ke dalam cengkeraman kekuatan gelap? "Aku tidak ingin ini berlanjut," kata Bayu dengan suara gemetar. "Kau harus kembali, Wulan. Kembali menjadi dirimu yang dulu." Namun Wulan hanya tersenyum tipis. "Tidak ada kembali, Bayu. Aku sudah lama meninggalkan diriku yang dulu. Semua itu hanyalah ilusi. Tidak ada jalan mundur dari sini." Bayu tahu saat itu juga bahwa ia tidak hanya berjuang melawan kutukan, tetapi juga melawan Wulan, wanita yang pernah ia cintai, yang sekarang telah terperangkap dalam kutukan leluhurnya. Ia memutuskan bahwa ia harus pergi ke akar permasalahannya, ke Gunung Lawu, tempat di mana semuanya bermula. Jika ia ingin benar-benar menghancurkan kutukan ini, ia harus menghadapi kekuatan yang lebih besar dari sekadar Wulan dan makhluk dalam cermin. Pada malam itu, Bayu meninggalkan rumah dengan membawa hanya sedikit barang. Ia tahu bahwa perjalanannya kali ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Ia tidak hanya melawan waktu, tetapi juga melawan kekuatan gaib yang mungkin telah berakar di Gunung Lawu selama berabad-abad. Gunung Lawu bukan hanya tempat yang disakralkan oleh banyak orang, tetapi juga dikenal sebagai tempat yang penuh misteri dan aura mistis. Beberapa orang desa bahkan percaya bahwa gunung itu adalah tempat berkumpulnya roh-roh jahat yang menginginkan pengorbanan. Tidak sedikit orang yang hilang secara misterius di sana tanpa jejak. Bayu merasa tertekan, namun tekadnya untuk menyelamatkan Wulan menguatkan langkahnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya ke puncak gunung, dan semakin dalam ia merasakan kehadiran yang mengancam, seperti ada mata yang mengawasinya dari kegelapan hutan yang lebat. Saat Bayu tiba di kaki Gunung Lawu, malam sudah begitu larut. Suasana sekitar terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Ia melangkah lebih jauh, mengikuti jejak-jejak samar yang membawanya menuju sebuah gua besar di tengah hutan. Gua itu terlihat gelap, seolah mengundang Bayu untuk masuk. Begitu ia melangkah ke dalam gua, Bayu merasakan udara yang lebih berat, hampir seperti sesak. Setiap langkahnya terasa semakin sulit, dan tiba-tiba ia mendengar suara lirih, seperti bisikan yang tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Makhluk itu tinggi besar, wajahnya buram, dengan mata merah yang menyala. Bayu tahu bahwa ia tidak sendirian. Makhluk itu adalah penjaga dari pesugihan kawin. Makhluk yang mengikat jiwa-jiwa yang terjerat dalam perjanjian gelap. Ia adalah makhluk yang terikat pada leluhur Wulan, dan kini ia datang untuk menuntut jiwanya. "Kau datang untuk menghancurkan apa yang tidak bisa dihancurkan?" Suara makhluk itu bergema di dalam gua, membuat Bayu merinding. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir. Kau sudah terjerat, Bayu. Bayu menggenggam erat jimat yang diberikan Pak Dirjo kepadanya.
Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi makhluk ini adalah dengan keberanian dan tekad yang kuat. Aku tidak akan membiarkan Wulan terus terperangkap. Aku datang untuk mengakhiri ini, untuk selamanya, kata Bayu dengan suara keras, meskipun hatinya berdebar kencang. Makhluk itu tertawa, dan suara tertawanya seolah menggema di seluruh gua. Kau ingin menghancurkan apa yang sudah lama ada. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami. Keluarga Wulan adalah keturunan kami. Kau hanya nyawa yang dipilih untuk menjadi tumbal. Namun Bayu tidak mundur. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan Wulan, ia harus menghancurkan segala yang mengikat kekuatan ini. Dengan tangan yang gemetar, Bayu membuka kitab kuno yang ia bawa dan mulai membaca mantra yang ada di dalamnya. Saat Bayu mulai membaca mantra itu, suasana di sekitar gua berubah. Angin bertiup kencang dan suara gamelan terdengar dari kejauhan. Seolah-olah kekuatan kuno yang telah lama terkunci mulai terbangun. Makhluk itu berteriak marah, tetapi Bayu terus membaca dengan tekad yang semakin kuat. Jangan biarkan dirimu tergoda. Suara makhluk itu berbisik, tetapi Bayu tidak menggubrisnya. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan yang telah menjerat keluarganya dan Wulan selama berabad-abad. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Bayu bergetar hebat, dan batu-batu besar mulai terjatuh dari langit-langit gua. Makhluk itu semakin berusaha mendekat, namun cahaya dari kitab yang dibaca Bayu semakin terang, menyelimuti gua dalam cahaya putih yang membakar. Dengan satu kalimat terakhir dari mantra tersebut, seluruh gua bergetar dengan dahsyat. Batu-batu runtuh dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Bayu terjatuh ke tanah, tubuhnya tersungkur. Namun, saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam makhluk itu menghilang, disapu oleh cahaya. Bayu terbangun di luar gua, dengan tubuh yang lelah dan luka-luka di sekujur tubuhnya. Namun, ia merasa ringan, seolah-olah sebuah beban besar telah terangkat. Ia telah berhasil menghancurkan kutukan yang mengikat Wulan, dan juga dirinya sendiri. Ia bergegas kembali ke rumah, berharap Wulan akan kembali ke dirinya yang dulu. Namun ketika ia sampai di rumah, ia mendapati rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hati Bayu terasa hampa, namun dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah melakukan yang benar. Wulan mungkin tidak akan pernah kembali, tetapi setidaknya kutukan itu telah berakhir. Ia bebas. Bayu terjatuh di depan rumahnya, kelelahan dan terluka setelah perjalanan panjang yang menguras fisik dan mental. Ia merasa seolah-olah ia baru saja mengakhiri suatu bab dalam hidupnya, namun dalam hatinya ada perasaan kosong yang tak bisa ia artikan. Kutukan yang telah lama menjajah hidupnya kini telah hilang, namun ia tahu bahwa tak semua hal bisa kembali seperti semula. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan manis bersama Wulan kini terasa sunyi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan hangat antara mereka berdua. Semua yang ia kenal kini sudah berubah. Ia duduk di teras, memandang pemandangan desa yang tampak damai, namun dalam hatinya ada gelombang kebingungannya. Wulan, istrinya yang dulu begitu ia cintai, kini seolah menghilang begitu saja. Sejak Bayu kembali dari Gunung Lawu, tak ada jejaknya. Rumah itu kosong, seolah Wulan hanya menjadi bagian dari mimpi buruk yang pernah ada. Bayu bertanya-tanya apakah ia benar-benar berhasil mengakhiri kutukan, atau apakah ia telah terperangkap dalam permainan yang lebih besar, satu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk mengunjungi Pak Dirjo, berharap untuk mendapatkan jawaban atas segala yang telah terjadi. Ia merasa masih banyak yang belum ia pahami, terutama tentang asal-usul pesugihan kawin dan kutukan yang menjerat keluarganya selama berabad-abad. Pak Dirjo menyambutnya dengan tatapan serius. "Kau kembali lebih cepat dari yang kukira," katanya dengan suara yang penuh makna. "Pak Dirjo, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Wulan, dia hilang.
Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupercayai, ujar Bayu dengan suara yang penuh kebingungan. Pak Dirjo memandangi Bayu dengan tatapan tajam, seperti sedang menilai sejauh mana pemahaman Bayu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Pesugihan kawin bukanlah hal yang mudah untuk dihancurkan, Bayu. Kekuatan yang telah terikat selama berabad-abad tidak akan dengan mudah lenyap, hanya karena kau membaca sebuah mantra atau menghancurkan cermin. Itu adalah bagian dari alur kehidupan yang lebih besar. Bayu semakin bingung. Maksud Pak Dirjo, pesugihan kawin adalah takdir yang telah ditulis sejak awal. Bukan hanya Wulan, tapi setiap generasi yang terlibat dalamnya, termasuk dirimu. Kau mungkin berhasil menghancurkan bagian fisiknya, tapi ada hal yang lebih dalam yang mengikat jiwamu pada mereka. Ketika kau menghancurkan cermin, kau memutuskan ikatan yang ada, tapi itu juga memutuskan ikatan antara dunia yang kau kenal dan dunia yang telah ada jauh lebih lama darimu. Pak Dirjo terdiam sejenak lalu melanjutkan, dan meskipun kau berhasil melawan makhluk itu, dunia ini masih terhubung dengan dunia lain, dunia tempat roh-roh yang tak bisa berpulang berada. Mereka akan selalu mencari jalan untuk kembali. Bayu merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergerak. Kata-kata Pak Dirjo membuka pintu pada pemahaman yang lebih gelap. Pemahaman bahwa kutukan itu mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. Wulan yang hilang entah kemana, mungkin telah terseret kembali ke dalam dunia yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Apakah Bayu benar-benar bisa bebas? Apakah ia akan tetap terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak terhindarkan? Apakah setiap orang yang terlibat dalam pesugihan kawin akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama? Maka apa yang harus aku lakukan, Pak Dirjo? Tanya Bayu, suaranya lirih penuh kecemasan. Pak Dirjo menatapnya dengan mata yang penuh makna. Jangan berpikir bahwa kau bisa menghentikan segalanya dengan satu langkah. Hanya dengan penerimaan dan pemahaman yang lebih dalam, kau bisa memutuskan apakah kau ingin melanjutkan hidupmu seperti biasa, ataukah kau akan menghabiskan sisa hidupmu mencari Wulan yang hilang. Bayu menunduk, memikirkan kata-kata itu. Ia merasa terjepit antara dua dunia, dunia yang dikenal, tempat ia berjuang melawan kutukan, dan dunia yang tak bisa ia lihat, namun memengaruhi setiap langkahnya. Setelah percakapan itu, Bayu kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia merasa terjebak dalam dilema. Ia tahu bahwa Wulan, jika ia benar-benar masih hidup, mungkin tidak akan pernah kembali ke dirinya yang dulu. Bahkan jika ia kembali, apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa istrinya kini bukan lagi manusia biasa? Di malam hari ketika ia duduk di teras rumahnya, Bayu merasakan angin yang berhembus lembut. Tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar. Sebuah bisikan pelan, seperti suara Wulan. Bayu menegang. Suara itu datang dari arah hutan, dari tempat yang sangat jauh. Apakah itu hanya khayalan, atau apakah Wulan kembali? Dengan hati yang penuh keraguan, ia berdiri dan mengikuti suara itu. Langkahnya terasa berat, namun ia tak bisa menahan dorongan untuk mencari jawabannya. Di luar desa, di tengah hutan yang gelap, Bayu mengikuti suara itu hingga ia sampai di sebuah pohon besar yang terlupakan, tempat yang jarang ia kunjungi. Di sana, di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat sosok yang dikenalnya, Wulan. Tetapi bukan Wulan yang ia kenal dulu. Wulan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat dan matanya tampak tidak hidup, seolah-olah ia bukan lagi manusia. "Kau datang, Bayu," kata Wulan, namun suaranya tidak lagi penuh kasih sayang seperti dahulu. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah kehampaan yang mengerikan dalam suaranya. "Wulan, apa yang terjadi padamu? Apa kau benar-benar hilang?" Bayu bertanya dengan suara bergetar. Wulan hanya tersenyum, senyuman yang begitu asing. "Aku tidak hilang, Bayu. Aku hanya berpindah.
Pesugihan ini bukan hanya tentang darah dan jiwa. Ini adalah perjalanan yang tak terhindarkan. Aku tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Dan kau tak akan bisa menghindari takdirmu. Bayu merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan, namun Wulan tidak bisa kembali. Kutukan itu telah mengambil alih dirinya sepenuhnya. Dengan perasaan hancur, Bayu kembali ke desa. Ia tahu bahwa Wulan telah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, sebuah dunia di luar jangkauan manusia. Ia merasa seolah-olah kutukan itu tidak akan pernah benar-benar hilang, dan bahwa takdirnya telah diputuskan sejak lama. Ia telah melewati banyak rintangan, tetapi pertempuran ini mungkin tidak pernah berakhir. Namun meskipun hatinya diliputi kesedihan, Bayu juga menyadari bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Ia telah menyelamatkan desanya dari kutukan, dan meskipun ia kehilangan Wulan, ia masih memiliki kehidupan yang harus dijalani. Bayu memutuskan untuk kembali ke kehidupan biasa, mengusahakan ladang dan menjalani hari-hari seperti orang biasa. Namun di dalam hatinya, ada suatu kesadaran bahwa ia tidak pernah bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Kutukan itu akan selalu mengintainya, tak peduli seberapa keras ia berusaha melupakan. Dan meskipun Bayu terus melangkah maju, terkadang ia masih bisa merasakan angin malam yang membawa bisikan dari dunia lain. Dunia tempat Wulan kini berada, dan dunia tempat takdir mereka akan selalu terikat selamanya. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.